buat kalian semuanya. Terima kasih kepada Pak Irfan, SPD, PMOR, selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya dengan nama Haryati Nadia dengan NIM 1243113070 dari kelas CPG. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Adapun pengertian Pancasila sebagai dasar negara yaitu di mana Pancasila sebagai landasan dan spirit kegiatan ketatanegaraan yang dimana dijabarkan menjadi norma hukum di Indonesia dan menjadi sumber hukum dan kaidah penuntun hukum. Juga berisi nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dan dimana Pancasila harus membuktikan kebenarannya secara ilmiah dan rasional. Konsep negara, tujuan negara, konsep dasar negara, dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Adapun konsep dasar negara yaitu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas rakyat di suatu daerah tertentu. Unsur-unsur negara meliputi daerah, masyarakat, dan organisasi ataupun tata pemerintahan. Beberapa definisi negara dari para ahli seperti Aristoteles, Jean Bodin, dan nama para ahli lainnya, yang dimana mereka menekankan aspek persekutuan, kekuasaan, dan perlindungan hukum. Yang berikutnya itu adalah tujuan negara. Tujuan negara menurut De Ponolo meliputi kesejahteraan, kemerdekaan, kekuatan, kepastian hidup, dan keadilan. Dua aliran utama, yang pertama itu liberal individualis atau kesejahteraan via persaingan bebas, dan yang kedua kolektivitas atau sosialis atau kesejahteraan via sistem terpimpin. Tujuan negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang 1945 yaitu melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, dan ikut ketertiban dunia, pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Nah, konsep dasar negara adalah dasar yang menjadi landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Istilah ini diidentik dengan Grundron, Rechtszeit, dan filosofis Grundslag, yang dimana Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi kaidah tertinggi dan sumber hukum. Berikutnya itu urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan menjadi filosofi dan pandangan hidup bangsa. Soekarno menyebut sebagai filosofis Grundslag dan Weltanschauung. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa dan pedoman dalam membentuk serta menyelenggarakan negara. Urgensinya adalah agar negara memiliki arah dan pejabat publik menjalankan tugas dengan baik, serta menjadi sumber hukum dan pedoman dalam pembentukan peraturan. Lalu C. Hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sarana untuk mencapai kemerdekaan, bukan tujuan akhir. Hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu proklamasi menyatakan kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang 1945 menjelaskan dan menegaskan kemerdekaan tersebut. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang 1945 yang merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Berikutnya, pembukaan menjelaskan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu negara yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Yang terakhir, sifat hubungan. Pembuka memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban atas proklamasi. Berikutnya itu D. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki hubungan erat dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Berdasarkan teori Hans Kelsen, Pancasila adalah norma dasar yang menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa dan menjadi sumber dasar yang menjiwai seluruh bidang hukum tertinggi. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945 bersifat formal dan material, itu yang dimana formal merumuskan Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Yang kedua, material. Pada pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung nilai Pancasila. Pancasila sebagai pokok kaidah negara fundamental
menjadikan pembukaan Undang-Undang 45 sebagai peraturan hukum tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 195. Berikutnya itu ya penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai asas kerohanian pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijabarkan dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lalu diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 195. Contohnya penjabaran nilai dasar Pancasila dalam pasal Undang-Undang 1945. Yang pertama, sila pertama ketuhanan pada pasal 28E ayat 1 dan pasal 29. Sila kedua kemanusiaan pada pasal 26, 27, 28A dan 28B. Yang ketiga, sila persatuan pada pasal 25A, 27, pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Yang keempat, sila keempat, yaitu kerakyatan pada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 7, dan pasal 19. Yang kelima, sila kelima, yaitu keadilan sosial pada pasal 23, pada pasal 28H, pada pasal 31, 32, 33, dan pasal 34. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM. Yang pertama, bidang politik. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumbuh kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Beberapa konsep dasar implementasi nilai Pancasila dalam bidang politik dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, A. Sektor suprastruktur politik. Adapun yang dimaksud suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintahan lainnya, baik di pusat maupun di daerah. B. Sektor masyarakat pada uraian terdahulu. Telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan infrastruktur politik yaitu lembaga-lembaga sosial politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Bidang ekonomi. Mubiarto mengemukakan 3 prinsip pembangunan ekonomi berdasarkan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan. Ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kemanusiaan, yaitu pemerataan sosial dan egalitarian. Yang ketiga, persatuan. Prioritas pada perekonomian nasional tangguh. Yang keempat, kerakyatan. Operasi sebagai sokoguru perekonomian. Yang kelima, keadilan sosial, yaitu imbangan perencanaan nasional dan desentralisasi untuk keadilan ekonomi. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Masyarakat Indonesia memiliki karakter yang gotong royong, tapi semangat ini mulai luntur akibat arus globalisasi. Untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan, pemerintah dapat melaksanakan strategi pembangunan sosial budaya sesuai dengan Undang-Undang 1945 pada pasal 31 ayat 5 dan pasal 32. Nilai instrumental Pancasila dapat membantu memperkuat wawasan nasional dengan menekankan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Simpulkan pada pembahasan ini bahwa pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik agar sesuai dengan nilai Pancasila. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan berkelanjutan, peserta didik tidak hanya memahami Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga mampu menghayati serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidikan Pancasila juga membantu menumbuhkan sikap nasionalisme, tanggung jawab, serta kesadaran sebagai warga negara yang baik. Dengan demikian, pendidikan Pancasila menjadi landasan utama dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, demokratis, dan memiliki semangat kebangsaan yang